Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Gereja Betel Maranatha,
Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur memuji nama-Mu karena segala kebaikan-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Selalu Engkau beserta dengan kami dan memberikan kami kekuatan dalam segala keadaan. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara kepada setiap kami. Berikan kami hati yang dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 25, tertulis demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ketenangan adalah soal kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam suatu peristiwa, para murid dan Tuhan Yesus sedang berada di dalam perahu yang sama di sebuah danau yang luas. Tiba-tiba angin taufan melanda dan gelombang air menggoncangkan dan melanda perahu mereka. Murid-muridnya menjadi takut dengan situasi yang ada. Mereka khawatir dan berpikir akan binasa karena keadaan yang membahayakan itu. Bagi mereka tidak ada lagi jalan keluar. Dalam keputusasaan, mereka membangunkan Tuhan Yesus, tetapi tidak disertai dengan harapan bahwa ia akan mampu mengatasi badai dan gelombang itu. Mereka tidak mengira bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semesta alam yang berkuasa untuk menenangkan angin dan air. Ia pun bangun dan menghardik angin dan ombak. Lalu danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan buat kita melalui ayat ini. Yang pertama, tenanglah dalam setiap masalah kita. Perhatikan di ayat yang ke-22. Tuhan Yesuslah yang menyuruh mereka menyeberang dengan perahu. Hal ini berarti bahwa apa yang akan terjadi kemudian merupakan konsekuensi dari perintah Tuhan. Mereka menuruti perintah Tuhan, tapi ternyata ada masalah di tengah jalan. Dalam kehidupan kita ini, saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang memberi tuntunan. Ia menyertai kita, dan bila dalam perjalanan hidup ada gelombang dan badai, masalah dan pergumulan, ketahuilah bahwa itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah tenang dalam setiap masalah kita. Saudara, ketakutan dan kecemasan tidak akan membawa manfaat. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam hidup ini. Ada Tuhan yang beserta, yang menguatkan dan menolong kita sampai ke seberang. Sadarilah saudara, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan ada pertolongan dari Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, saudara, percayalah kepada Tuhan.
Para murid pada waktu itu panik dengan situasi yang ada. Kata-kata kebimbangan pun muncul. Mereka berkata, "Kita binasa." Tetapi Tuhan Yesus menanggapi mereka dengan berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudara yang terkasih, mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Di manakah kepercayaan kita? Apakah kita meletakkan iman percaya kita di perahu seperti para murid, atau di pekerjaan kita, di usaha kita, kita taruh iman kita pada manusia, pada kepandaian, kepada kekuatan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Masalah apapun tidak akan mencemaskan, karena ada Tuhan yang menguatkan dan memberikan pertolongan. Ketika kita dilanda kecemasan dan kekhawatiran, serahkan itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang memelihara akan kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tenanglah dalam setiap masalahmu. Jangan terganggu dengan keadaan di sekeliling kita. Tetaplah memiliki damai sejahtera dan ketenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Pikirkanlah yang baik, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan memegang tangan kita dan menuntun kita dalam rencananya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak takut dalam segala hal ataupun situasi yang kami hadapi. Persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan membuat kita tenggelam dan binasa, tetapi tangan-Mu Tuhan akan senantiasa menolong kami, memberikan kami kekuatan dan jalan keluar untuk mampu melewati semuanya dengan kekuatan kuasa-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepada-Mu, tetaplah tenang dalam segala situasi apapun yang melanda kehidupan kami. Kami kuat, kami selalu untuk teguh berdiri dalam kebenaran firman-Mu, percaya dan setia kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, sertai kami dalam segala aktivitas kami, berkati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Norman Melisa berdoa supaya Bapak Ibu senantiasa kuat di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat dari saya. Haleluya. Amin.